Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Zainali dengan NIM 2107050016. Prodi Teknologi Informasi Universitas UIN Arandiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih denial of service itu? Apa sih gunanya denial of service itu? Baik, tanpa berbasa-basi, kita akan lanjutkan saja. Apa itu denial of service? Denial of service atau disingkat dengan DOS adalah serangan terhadap sebuah sistem komputer atau jaringan dengan tujuan membuat layanan yang disediakan oleh sistem menjadi tidak tersedia untuk pengguna yang sah. Jadi tujuan untuk DOS ini adalah penyerangan terhadap suatu sistem supaya pengguna atau yang mengakses ke sistem tersebut tidak bisa mengakses ke sistem tersebut gitu loh. Jadi serangan ini biasanya dilakukan dengan cara membanjiri sistem target dengan jumlah lalu lintas jaringan yang sangat tinggi sehingga serangan ini biasanya dilakukan dengan cara membanjiri suatu sistem target dengan jumlah lalu lintas jaringan yang sangat tinggi atau paket data yang sangat tinggi dan memanfaatkan kerentanan dalam sistem untuk menghentikan layanan. Jadi servernya dibikin down supaya kita nggak bisa mengakses ke dalam sistem tersebut. Hasilnya, sistem tersebut tidak dapat diakses. Nah, untuk merespon secara normal sehingga membuat layanan yang diinginkan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Jadi servernya udah down gitu karena dikirimkan lalu lintas jaringan atau paket data yang terlalu banyak sehingga sistemnya tidak dapat menghandle permintaan dari si pengguna gitu loh. Jadi nggak bisa. Serangan DOS ini dapat dilakukan secara manual menggunakan perangkat lunak atau perangkat khusus yang dirancang untuk melakukan serangan tersebut. Baik, lanjut. Ada ketiga tipe serangan DOS. Yang pertama adalah volume based attack. Volume based attack adalah cara yang dilakukan untuk mengirimkan sejumlah besar lalu lintas jaringan ke server sehingga server menjadi overload dan tidak mampu menangani lalu lintas tersebut. Serangan ini dapat dilakukan dengan menggunakan banyak komputer yang terinfeksi malware untuk melakukan serangan secara terdistribusi kepada server si target ini. Jadi servernya diserang terus-menerus oleh komputer yang terinfeksi oleh malware gitu. Jadi servernya down. Lalu yang kedua ada protocol attack. Serangan jenis ini dilakukan dengan cara mengeksploitasi kelemahan dari protokol jaringan atau aplikasi yang digunakan oleh server target sehingga mengakibatkan server menjadi tidak dapat diakses. Nah, kalau yang ini protokol attack ini memanfaatkan kekurangan dari server yang dimiliki kita ini. Jadi kita misalnya punya server, terus masih banyaklah kekurangannya. Nah, protokol attack ini menyerang menggunakan kelemahan-kelemahan yang kita punya dari server yang kita punya gitu, supaya server kita menjadi tidak dapat diakses. Lalu yang ketiga ada application layer attack.
Application layer attack sendiri adalah serangan yang dilakukan dengan cara mengeksploitasi kelemahan pada aplikasi web atau protokol aplikasi yang digunakan pada server target. Serangan ini dilakukan dengan cara mengirimkan permintaan ke server yang membuat server menjadi overload dan tidak mampu memproses permintaan tersebut. Ya, bisa dibilang dikirimkan pakai data yang berlebih gitu kepada server tersebut, sehingga server tersebut tidak dapat memberikan atau melayani permintaan tersebut karena terlalu banyak gitu loh. Oke, lanjut. Nah, ini ada jenis-jenisnya nih. Volume based attack dari yang pertama tadi. Itu ada jenisnya, ada ICMP flood dan juga UDP flood. Jenis serangannya ya. Terus protokol attack itu ada SYN flood dan Smurf attack. Lalu application layer attack itu ada HTTP flood, slow loris attack, dan juga DNS flood. Lanjut ke cara kerja denial of service. Cara kerja denial of service sama seperti pengertiannya adalah serangan yang dilakukan dengan tujuan membuat layanan suatu jaringan menjadi tidak dapat diakses atau oleh pengguna yang sah. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan sejumlah besar lalu lintas jaringan ke server target sehingga menjadi overload dan tidak mampu menangani lalu lintas tersebut. Nah, cara kerja serangan DOS bergantung pada jenis serangan DOS yang dilakukan. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa jenis serangan DOS. Oke, kita balik lagi ke misalnya nih volume based attack, ICMP flood. ICMP flood ini adalah penyerang membanjiri jaringan target dengan permintaan ICMP, Internet Control Message Protocol, sehingga membuat server menjadi overload dan tidak merespon permintaan pengguna yang sah. Lalu ada UDP flood. UDP flood menyerang membanjiri jaringan target dengan permintaan UDP, User Datagram Protocol, sehingga membuat server menjadi overload dan tidak dapat merespon permintaan pengguna yang sah. Lalu ada di protokol attack ada SYN flood ya. SYN flood ini sendiri adalah penyerang mengirimkan banyak permintaan yang terkoneksi dengan TCP Transmission Control Protocol dengan menggunakan alamat IP palsu sehingga membuat server tidak dapat merespon permintaan tersebut. Lalu ada Smurf attack. Smurf attack ini sendiri adalah penyerang membanjiri jaringan target dengan permintaan ping alamat IP palsu ke semua perangkat sehingga ke semua perangkat dalam suatu jaringan target. Hal ini mengakibatkan perangkat-perangkat tersebut membanjiri server target dengan permintaan sehingga server target tidak dapat diakses. Lalu ada application layer attack. Application layer attack ini yang pertama ada HTTP flood. Penyerang ini membanjiri server target dengan permintaan HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yang palsu sehingga membuat server menjadi overload dan tidak mampu memproses permintaan tersebut. Lalu ada slow loris attack. Penyerang mengirimkan banyak permintaan HTTP yang tidak lengkap sehingga server target mengalokasikan sumber daya untuk menunggu permintaan tersebut dan membuat server menjadi tidak mampu merespon permintaan pengguna yang sah. Lalu yang ketiga ada DNS flood.
DNS flood ini sendiri adalah penyerangan di mana kita sebagai penyerang membanjiri server DNS domain name system dengan permintaan DNS palsu sehingga membuat server permintaan tidak dapat merespon permintaan pengguna yang sah. Nah, pencegahan terhadap serangan DOS dapat dilakukan dengan mengimplementasikan teknologi dan praktik keamanan yang tepat, seperti memastikan sistem atau aplikasi selalu diperbarui dengan patch terbaru, mengatur konfigurasi firewall yang tepat, menggunakan layanan CDN (Content Delivery Network), dan menggunakan sistem deteksi serangan yang dapat mengenali pola-pola lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan rencana respon keamanan yang tepat. Nah, lanjut. Cara kerja ya tadi. Oke, sekarang lanjut ke tool denial of service. Tool DOS ini sendiri untuk dibagi tool denial of service atau DOS ini dibagi menjadi dua tools, yaitu tools yang gratis atau open source tools dan juga tools berbayar. Nah, berikut ini adalah tools gratis. Yang pertama ada LOIC, yaitu Low Orbit Ion Cannon. LOIC ini merupakan salah satu tools open source yang digunakan untuk melakukan serangan DOS. LOIC mengirimkan banyak permintaan HTTP ke server sehingga target membuat server menjadi overload dan tidak mampu merespon permintaan pengguna yang sah. LOIC dapat dijalankan pada sistem operasi Windows, Mac OS, dan Linux. HOIC (High Orbit Ion Cannon) merupakan salah satu tools open source yang digunakan untuk melakukan serangan DOS. HOIC mengirimkan banyak permintaan HTTP ke server sehingga target membuat server menjadi overload dan tidak mampu merespon permintaan pengguna yang sah. HOIC memiliki fitur lebih lengkap dibandingkan dengan LOIC dan dapat dijalankan pada sistem operasi Windows, Mac OS, dan juga Linux. Lalu yang ketiga ada Cerses. Cerses merupakan salah satu tools open source yang digunakan untuk melakukan serangan DOS. Cerses mengirimkan banyak permintaan HTTP, TCP, dan juga UDP ke server target sehingga membuat server menjadi overload dan tidak mampu merespon permintaan pengguna yang sah. Cerses sendiri dapat diakses atau dijalankan pada sistem operasi Linux dan Mac OS. Lalu yang keempat, kita ada Slow Loris. Slow Loris ini merupakan salah satu tools open source yang digunakan untuk mengirimkan banyak permintaan HTTP yang tidak lengkap ke server target sehingga membuat server target mengalokasikan sumber daya untuk menunggu permintaan tersebut dan membuat server tidak mampu merespon permintaan pengguna yang sah. Slow Loris ini sendiri biasanya dapat dijalankan pada sistem operasi seperti Linux dan juga Mac OS. Ya, nah yang kelima ini ada Haping. Haping ini merupakan bentuk serangan DOS di mana kita dapat mengirimkan banyak permintaan TCP dan UDP ke server target sehingga membuat server menjadi overload dan tidak mampu merespon permintaan yang sah. Haping ini sendiri biasanya dapat dijalankan pada sistem operasi Linux dan Mac OS. Baik, ini ada tambahan sedikit dari saya. Yang keenam itu ada GoldenEye.
GoldenEye ini merupakan salah satu tools untuk penyerangan DOS di mana kita sebagai penyerang mengirimkan banyak permintaan HTTP ke server target sehingga membuat target menjadi overload dan tidak mampu merespon atau menjalankan permintaan si pengguna yang sah. Nah, GoldenEye ini biasanya dijalankan pada sistem operasi Windows, Mac OS, dan juga Linux. Lanjut, kita ada ke tools yang berbayar, yaitu tools yang biasa dilakukan oleh profesional keamanan informasi atau peneliti. Nah, yang pertama ada Imperva Incapsula. Imperva Incapsula adalah salah satu layanan keamanan web yang menyediakan proteksi terhadap serangan DOS dan serangan web lainnya. Layanan ini menggunakan teknologi cloud-based yang mampu mengidentifikasi serangan dan memblokir traffic yang mencurigakan sebelum mencapai ke server Anda. Lalu yang kedua ada yang namanya Cloudflare. Cloudflare ini sendiri adalah layanan keamanan web yang menyediakan proteksi terhadap serangan DDoS dan juga serangan web lainnya. Layanan ini menggunakan teknologi yang disebut dengan Anycast untuk mendistribusikan traffic dan meminimalkan latensi. Selain itu, Cloudflare juga menyediakan fitur WAF atau Web Application Firewall untuk melindungi aplikasi web Anda dari serangan. Lalu yang ketiga ada Radware. Radware ini sendiri adalah suatu perusahaan keamanan informasi yang menyediakan produk dan juga layanan untuk melindungi jaringan dan juga aplikasi dari serangan DDoS ini. Atau serangan-serangan dari web lainnya. Produk-produk Radware ini meliputi perangkat keras dan juga perangkat lunas untuk mitigasi DDoS serta WAF atau Web Application Firewall untuk melindungi aplikasi dari web tersebut. Lalu yang keempat ada Arbor Network. Arbor Network sendiri adalah perusahaan keamanan informasi yang menyediakan produk dan layanan untuk melindungi jaringan dan aplikasi dari serangan DDoS dan serangan web lainnya. Produk-produk Arbor Network meliputi perangkat keras dan perangkat lunak untuk mitigasi DDoS serta analisis traffic dan juga ke forensik. Kesimpulan denial of service. Denial of service adalah serangan yang ditujukan untuk membuat suatu sistem menjadi tidak berfungsi dengan baik atau bisa dibilang down karena serangan ini dilakukan dengan cara membanjiri sistem dengan jumlah trafik atau permintaan yang sangat besar. Jadi permintaannya menumpuk dan tidak bisa diolah satu persatu, mengakibatkan server tersebut menjadi down dan tidak bisa diakses. Sehingga membebani sumber daya sistem dan menyebabkan kinerja menjadi sangat lambat, bahkan crash tuh. DOS adalah ancaman keamanan yang serius bagi organisasi dan juga perusahaan. Karena serangan ini dapat menyebabkan kerugian finansial, reputasi yang buruk, serta bahkan mengancam keselamatan pengguna. Untuk mengatasi ancaman ini, organisasi dan perusahaan harus menerapkan teknologi yang praktis dan juga keamanan yang tepat seperti firewall, menggunakan VPN, dan pembaruan rutin pada sistem perangkat lunak. Baik, demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.